Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Motor Supra Koperasi, cuy. Update terbaru dari motor VR Hiwan saya, cuy. Di video update kali ini mengenai di bagian belakang ya. Kalian pasti udah lihat apa perbedaan dari VR ku sebelumnya. Ya, sekarang kita ada update yang bisa dibilang ini cukup signifikan ya untuk perbedaannya. Dilihat sekilas pasti kalian udah tahu apa yang aku ganti ya. Betul, yang aku ganti adalah swing armnya, cuy. Swing arm ini aku beli kemarin harga 750. Kemarin kepikiran sempat mau beli yang model T5 ya, Uinfly T5, cuman nggak jadi karena aku lihat-lihat itu kok gede banget ya. Jadi takutnya kebesaran malah kurang bagus kan ya. Dan kebetulan juga kemarin di grup VR ada yang jual, harganya 750, kondisinya baru, cuy. Dan kemarin pemasangannya berapa hari ya, cukup lama sih, 2 harian ada, karena beberapa part aku nggak punya dan ada beberapa penyesuaian juga yang saya lakukan, cuy. Nah, mungkin video ini akan menjelaskan ya apa aja sih persiapan yang harus kita lakukan. Jadi apa aja persiapannya dan apa aja perubahan yang saya lakukan supaya kepasang dengan sempurna di VR Hiwan. Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Kalau kita lihat di sini ya, kalian bisa lihat ini kayak lebih tinggi. Bener ya, memang bener lebih tinggi. Dan looksnya menurutku kurang begitu bagus kalau agak ketinggian kayak gini. Jadi ya, saranku skoknya itu dipendekin dikit. Ini masih pakai skok bawaan VR Hiwan, tingginya 270 atau gak gitu 275 gitu loh. Dan hasilnya looknya kayak gini, agak lebih tinggi ya, kurang begitu bagus sih menurutku. Jadi nggak terlihat unyu-unyu gitu ya. Nggak masalah nanti kalau misalnya skok depannya ditinggiin lagi. Otomatis motornya kan akan sedikit lebih dangak gitu ya, jadi nggak masalah. Tapi kalau dibiarin kayak gini, looknya kurang begitu bagus karena agak gimana gitu loh ya. Walaupun kalau kita lihat sekilas kelihatan armnya itu keker banget ya daripada sebelumnya, tapi kalau dilihat dari depan sampai belakang itu looknya kurang begitu bagus. Nggak masalah sih, itu PR kedepannya ya, yang penting udah kepasang sempurna ya. Oke, kita langsung mendekat. Apa aja sih yang kita lakukan dan apa aja yang kita rubah supaya bisa PNP di VR Q1 kita. Oke, pertama-tama kita bahas di bagian depan dulu ya, mulai dari depan ke belakang ya. Untuk bagian depan, bos-bosannya ini PNP, cuy. Nggak perlu ganjel ring, nggak perlu nambahin ring, nggak perlu ngelebarin rangka, itu PNP. Sebenarnya kemarin ada sedikit space ya antara kiri dan kanan. Jadi kalau kita kasih ring itu rada nanggung gitu karena ringnya harus tipis gitu. Jadi menurutku nggak perlu aku kasih ring, karena kalau kita kencengin itu otomatis ngerapat gitu, cuy. Jadi cukup aman ya walaupun nggak dipakai ring. Toh itu juga kecil banget sih, mungkin 1 milian kiri kanan jadi 2 mili. Jadi nggak perlu kita kasih ring, udah cukup aman banget, cuy. Ukuran bos-bosannya sama, itu yang paling aku suka karena kita nggak perlu beli bos-bosan lagi, bos-bosan swing arm ya di tengah sini. Terus lanjut agak ke belakang, yang agak lama di sini mungkin di bagian pemesanan ini, bracket dudukan spakbor kolong. Nah, ini bracket dudukan spakbor kolong ini aku setting bisa naik turun ya. Maksudnya di sini bisa kita setting mau kita turun ke bawah bisa. Cuman ini looksnya agak kurang ke bawah dikit ya, tadi rada renggang gitu. Cuman agak susah bongkarnya ini, jadi tak biarin sementara kayak gini ya. Cuman ini bisa di setting agak turun ke bawah gitu bisa. Mungkin kalau kita turunkan dikit itu lebih bagus sih, biar nggak nyontang kayak gini. Jadi tak biarin gini dulu sementara, karena untuk melepas bautnya di bagian sini agak susah, kena ke bagian swing armnya gitu. Jadi kayak gini udah cukup bagus sih. Untuk model bracketnya kalau bisa cek aja di gambar ya, cukup simple sih sebenarnya. Cuman pemesanannya tuh nggak bisa langsung jadi kemarin, jadi nunggu sehari 2 hari karena tukang lasnya agak rame, jadi nunggunya agak lama. Terus setelah pemesanan juga nggak langsung PNP, cuy. Perlu sekali 2 kali aku bolak-balik ke tukang las untuk penyesuaiannya, dan hasilnya sekarang ya bisa dilihat ini cukup rapi sih. Jadi kalau bisa cek gitu. Nah, bautnya juga kita ganti yang bagus ya biar rapi. Nah, ini pakai 2 baut di bagian situ. Tuh kalau bisa cek ya, ini ya. Nih. Nah, sebelah sana juga ada 2 baut tuh. Nah, 2 baut otomatis cukup kuat banget ya.
Terus untuk harganya kemarin antara 60 ribuan kalau nggak salah ya, ya mungkin totalnya lah, itu totalnya karena aku nggak sekali dua kali aku ke sana. Untuk pembuatannya kemarin murah sih, 40 atau 50 atau 45 gitu lupa. Pokoknya totalnya itu hampir 65 ribuan karena aku beberapa kali ke sana ngelasin gerinda gitu. Karena di rumah nggak ada las kan, jadi aku bawa ke sana cuy. Ya worth it sih dengan hasil yang seperti ini, cukup mantap dan bahannya juga 3 mili, cukup tebal dan cukup kuat, aman. Di bagian sini bracket udah selesai ya, udah aman, mantap. Jadi lanjut ke bagian skok. Nah ini juga masalah yang cukup gampang-gampang susah gitu loh. Karena kemarin pikirannya ganti antingnya udah beres. Ternyata kalau kita ganti anting tanpa perlu modifikasi itu rada nggak gimana ya, nggak bisa sempurna gitu loh. Jadi harus ada penyesuaian gimana caranya supaya ini bisa kepasang dengan sempurna. Ya mungkin ada beberapa modifikasi ya, buat kalian yang pengen ganti anting ya untuk skok original motor VR Hiwan yang pakai arm model kayak gini ya. Kalau kalian pakai arm model kayak gini otomatis harus ganti antingannya cuy. Daripada kalian beli skok mahal-mahal ya, cukup beli antingan yang harganya 10 ribuan yang model kayak gini, dan ini bisa dibilang PNP kalau kita tahu cara pasangnya ya. Nah baru kita pasang pirnya. Sebelum kita pasang pirnya ya, dudukan yang ada di bagian atas ini dilepas, yang ada di sini itu dilepas. Ini nanti fungsinya ada di bagian bawah sini cuy. Terus pirnya kalau bisa dibalik ya cuy ya, karena ya usahakan yang rapat itu di atas gini. Posisinya kan nanti kayak gini, jadi seperti bawaan original VR-nya, jadi yang rapat dipindah ke atas ya. Terus supaya pir yang atas ini di posisi tengah, nah itu harus dikasih ganjel kayak gini. Ini karet aku ban sini, jadi bisa muter kayak gini, dan fungsinya ini posisinya nah kayak gini. Masuk ke bagian dalam pir, otomatis pir ini nggak bisa gerak-gerak, jadi span di bagian tengah gitu. Nah gitu, jadi kalau nggak dikasih itu bakalan gerak-gerak. Jadi sebelum tak kasih kayak gitu tadi itu mau menceng-menceng kemana-mana pirnya, jadi takutnya malah nggak presisi ya. Nah selanjutnya di bagian bawah ya, yang di bagian bawah juga harus presisi di tengah. Gimana caranya supaya presisi di tengah? Nah begini caranya cuy. Fungsi dari bantalan ini bukan cuman ngeredam skok kalau mentok ya, jadi fungsinya di sini juga untuk ini, untuk bagian sini dudukan nih, dudukan pir yang bawah. Nah ini pas banget di tengah. Kalau ini ditaruh di agak ke atas dan ini enggak masuk ke bagian sini, itu kalau bisa, nah ini gerak-gerak kemana-mana. Nah gini-gini. Jadi kalau kita pasang kayak gini, pirnya nanti akan keluar biasanya. Kalau nggak keluar ke sini, keluar ke sini gitu. Karena ini posisinya nggak ke tengah kan, karena nggak ada tahanan dari karetnya ini. Jadi usahakan karetannya ini di bagian bawah sini ya kan. Nah ini masuk ke sini gitu. Jadi ini posisinya di tengah, otomatis pirnya juga di tengah, dan dudukannya ini pasti di tengah juga gitu. Cukup simpel dan semoga bermanfaat aja, kayak gitulah pokoknya. Cukup rumit untuk menjelaskan, tapi ya memang kayak gitu hasilnya, supaya sempurna, supaya nggak ngawur, supaya bisa dipakai buat aman gitu loh. Jadi kalau kita plak tanpa ada pemikiran yang matang, takutnya nanti bleset lah atau apalah, nanti membahayakan diri kita sendiri. Jadi kita harus memikirkan sematang mungkin ya untuk memodifikasinya supaya hasilnya benar-benar sempurna, dan hasilnya alhamdulillah cukup sempurna dan cukup rapi cuy. Tuh kalau bisa lihat, ini aku cat juga biar warnanya sewarna dengan pirnya. Ini cukup rapi banget. Nah baut kita ganti pakai stainless tuh. Sebenarnya kemarin kalau dicat merah lebih bagus lagi untuk pirnya, tapi kemarin kebetulan aku nggak ada cat, jadi jauh lah daripada nunggu lama-lama, kita biarin kayak gini aja. Oke, terus lanjut ke bagian sini, dudukan kaliper lem. Sebenarnya kalau dudukan kaliper lem ini nggak perlu dirubah, nggak masalah ya. Jadi ini selera sih. Cuman kemarin aku rubah itu karena aku ngejar supaya ini roda bisa agak ke belakang. Kenapa saya agak undur ke belakang? Itu supaya jarak roda depan dan roda belakang itu agak jauhan cuy. Dan saya mikirnya itu akan membuat motor ini lebih stabil gitu loh. Dan setelah saya rasa sih memang agak lebih stabil ya, jadi ada perbedaan daripada sebelumnya. Jadi nggak sia-sia lah aku modifikasi di bagian ini apa namanya, ini bracket kaliper rem. Jadi yang bagian depan itu kita papas, kita tambahin plat ya, supaya ini bisa mundur banget ke belakang gitu rodanya. Karena kalau itu nggak kita papas, mentok di bagian setelan yang
bagian depan. Jadi kita grinder rata, terus kita pasang plat baru di bagian depan supaya nggak lepas ke belakang gitu. Dan hasilnya seperti ini looknya, jadi agak mepet ke belakang sini. Jadi kalau ini sih tergantung selera ya, kalian boleh tiru, kalian boleh nggak. Kalau nggak ditiru ya nggak usah dimodifikasi nih. Cuman kemarin memang pengennya sih aku kayak gitu. Jadi ini tergantung selera ya, jadi nggak perlu harus kalian tiru gitu, nggak usah. Terus selanjutnya di bagian mana ya? Ya mungkin cuman itu aja sih yang dimodifikasi. Oh ya, di bagian bantalan nih, bantalan standar tengah ya. Untuk bantalan standar tengah sementara sih aku pasang di bagian sini cuy. Nah ini di sini. Karena yang mantap itu sebenarnya di bagian sini. Ini cuma sementara aja ya. Jadi ini aku kasih ban ya, terus aku kasih double tip aja di bagian atasnya. Nah ini supaya gini. Nah jadi ini aman banget. Rencananya nanti tetap kita pindah ke tengah ya. Cuman ini kemarin belum nemuin bahan yang pas, jadi sementara tak taruh di sini aja. Yang penting fungsinya sama ya, nggak mentok di bagian swing arm gitu. Aman sih, ini udah aman banget ya. Ya nanti gampang lah kita pilihkan untuk ini, karena ya masalah ini kan cukup sepele banget, jadi nggak perlu terlalu dipikirkan. Fungsinya juga cuman supaya jangka tengah itu nggak mentur ke bagian swing arm. Takutnya nanti lecet-lecet cuy, arm baru soalnya. Gitu. Terus untuk kabel-kabelnya ini cukup rapi, karena di sini ada kayak pengikat kabelnya gitu di bagian swing armnya, jadi cukup rapi cuy, hampir nggak kelihatan kabel-kabelnya. Mantap banget sini ya, worth it lah dengan harga segitu menurutku, karena tampilannya tuh benar-benar kelihatan beda banget daripada sebelumnya cuy. Oke, kita lihat apa lagi yang dirubah ya. Oke, cuman itu aja sih perubahannya, jadi nggak ada perubahan yang benar-benar cukup merepotkan. Terus untuk kabelnya ini seharusnya lebih panjang ya, jadi kalau kalian pakai kabel bawaan sih masih bisa kalau diliwatin atas ini. Tapi kalau dilewati ke belakang nggak tahu sih cukup apa enggak. Cuman ini kan udah kita ganti pakai punyaan PJ, kalau nggak salah yang panjangnya 215 itu, yang 215 ya. Iya sih. Berarti 2 meteran sih. Panjang banget sih. Itu mereknya TAD ya. Merek yang murah-murah aja sih, yang penting fungsionalnya sama daripada originalnya kan ya. Mending kayak gini biar ada looks racingnya gitu cuy. Oke, mungkin itu aja yang saya lakukan untuk perubahan, ya beberapa perubahan yang menurutku gampang susah. Nah rencananya nanti mungkin untuk skoknya kita ganti, cuman itu ya mungkin next aja lah, nggak kepikiran sih, karena untuk skok bawaannya ini masih cukup nyaman banget. Nah oke. Dan jika ada pertanyaan kalian bisa langsung komentar aja di bawah, jangan usah malu-malu cuy, kalian bisa langsung komentar aja di bawah apa yang perlu ditanyakan, insya Allah langsung saya balas kalau pas buka YouTube cuy. Oke, jangan lupa like dan subscribe ini, dan saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.